Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun berada, rahayu, rahayu, rahayu. Kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah barokah. Jumpa lagi pada kesempatan yang baik hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapan saja, dan selamat malam. Anda mungkin membuka video ini, simak video ini. Semoga bermanfaat. Kembali lagi kita kutip-kutip baca-baca kisah nyata 25 Nabi dan Rasul, tertulis di sini Cacap Ihsani SAG, disertai pengetahuan akidah Islam. Kisah nyata 25 Nabi dan Rasul disertai pengetahuan akidah Islam, diterbitkan oleh dua media. Kita lanjut cerita kemarin sampai kedurhakaan kaum Samud ya, Nabi Soleh alaihissalam, yang kaum Samud terkena azab. Nah, sekarang kita lanjut ke Nabi Ibrahim atau Ibrahim alaihissalam. Asal usul Nabi Ibrahim, langsung saja teman, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai suri teladan kisah para Nabi dan Rasul ya. Sebagai suri teladan dan bisa diambil intisari untuk perjalanan kita di kehidupan ini. Tidak bermaksud menjatuhkan pihak dan golongan manapun. Langsung saja teman. Nabi Ibrahim alaihissalam, asal usul Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau adalah putra Ashar atau dalam kurung Tarih bin Tahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Saleh atau bin Soleh ya, bin Afrahsad di sini ya, bin Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat bernama Fadam Aram, yang termasuk wilayah kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang bengis dan mempunyai kekuasaan absolut, yaitu Namrud. Oke, ini kisah Nabi Ibrahim itu era dengan raja yang bernama Namrud. Ya, seorang raja yang tidak mau lengser dan ingin berkuasa terus, ingin berkuasa terus menerus, bahkan ingin hidup terus menerus. Wah, ini bukan hanya ingin berkuasa terus menerus teman, tapi ingin hidup terus menerus. Karena itu ia tak segan-segan untuk membodohi rakyatnya agar menyembah berhala. Bahkan ia juga memproklamasikan diri sebagai salah satu Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya, sehingga segala perintahnya tak ada yang berani membangkang. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seorang anak laki-laki melompat masuk ke dalam kamarnya, lalu merampas mahkota dan menghancurkannya. Esok harinya ia memanggil tukang ramal dan tukang tenung untuk menafsirkan arti mimpi itu. Menurut tukang ramal, anak laki-laki dan mimpi sang raja itu kelak akan meruntuhkan kekuasaan sang raja. Tentu saja Raja Namrud murka. Ia memerintahkan kepada para prajurit untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir teman. Ketika Ibrahim lahir, kedua orang tuanya bersembunyi di dalam goa sejak bayi hingga menginjak remaja. Ia dibesarkan di dalam goa. Ia tidak pernah melihat dunia luar. Ibrahim mempergunakan akalnya untuk berpikir. Rasa ingin tahu merasuki jiwa Ibrahim selama ia hanya melihat bongkahan batu dan tanah di dalam gua. Jadi pertumbuhan dari bayi sampai remaja itu di dalam gua ya teman. Begitu menapakkan kakinya keluar gua, Ibrahim tercengang. Ia benar-benar takjub melihat alam yang sangat luas. Gunung-gunung menjulang tinggi, langit biru terbentang luas, ombak laut berkejar-kejaran di siang hari. Ia melihat cahaya matahari di waktu malam. Ia melihat sinar bulan dan menerangi malam. Jadi setelah keluar dari dalam gua melihat pemandangan alam, takjub ya Nabi Ibrahim. Sejak kecil Nabi Ibrahim sudah mendapat petunjuk dari Tuhan. Ia sudah mendapat petunjuk dari Tuhan ya. Ia merasa heran melihat orang-orang yang menyembah patung, padahal patung-patung itu tak bisa bicara, tak bisa melihat, tak bisa mendengar, dan tak bisa memberikan pertolongan. Mengapa mereka menyembah benda mati? Demikian pertanyaan yang timbul di benak Ibrahim. Jika ia bertemu dengan onta, kambing, dan domba-domba, selalu bergolak pertanyaan dalam hatinya, siapakah yang menciptakan semua itu? Jadi seperti tafakur ya, memikirkan banyak hal begitu teman.
Nabi Ibrahim ini dari kecil bisa keluar ke luar gua, melihat pemandangan alam dan seisinya, begitu laut, gunung-gunung menjulang, hewan-hewan itu beliau merenungi semuanya. Ibrahim ingin mencari siapakah yang berkuasa atas semua ini, siapakah seharusnya yang pantas dijadikan Tuhan dan wajib disembahnya. Ketika malam tiba, ia melihat bulan dan bintang, namun bulan itu akhirnya tenggelam, tak nampak lagi. Pada siang hari ia melihat matahari, namun di senja hari mulai itu juga tenggelam, tak nampak lagi. Ibrahim berkata dalam hati, aku tak suka bertuhan yang tenggelam itu. Akhirnya Ibrahim dapat menemukan kesimpulan. Akal pikirannya yang masih suci bersih itu memutuskan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan semua alam ini. Jadi yang menciptakan matahari, bulan, bintang, bumi. Lalu Nabi Ibrahim merenungi. Jadi kesimpulannya adalah yang menciptakan semuanya ini adalah Tuhan saya. Berkata dalam hatinya, Tuhanku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanku yang menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, dan apa saja yang terdapat di muka bumi ini. Oke, begitu teman, kesimpulannya akhirnya ya. Ibrahim bergaul dengan kaumnya. Sesudah dewasa dan berita tentang pembunuhan bayi-bayi sudah sirna, Ibrahim diizinkan kedua orang tuanya keluar dari goa, hidup di tengah-tengah masyarakat. Kesedihan menggerogoti hatinya. Ternyata masyarakat di sekitarnya sudah bobrok mental akhlaknya. Akal pikiran mereka benar-benar sudah tumpul, sehingga patung dan batu-batu bergambar mereka jadikan Tuhan yang disembah-sembah. Ayah Ibrahim sendiri adalah tukang pembuat patung yang dijual ke masyarakat banyak. Dan ayahnya juga menyembah patung yang dibuatnya sendiri. Ibrahim kemudian mengadu kepada Tuhan, ya Tuhan, aku sudah derita batin, aku melihat kemungkaran dan kesesatan. Untuk apakah gerangan akal pikiran yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka? Apakah akal pikiran itu hanya digunakan untuk mencari kekayaan dan membuat kerusakan belaka? Itu di dalam hatinya ya Nabi Ibrahim. Oh Tuhanku, tunjukilah aku. Kalau Tuhan tidak menunjuki aku, sungguh aku akan menjadi orang-orang yang tersesat dan berbuat aniaya. Lalu Allah memberikan petunjuk kepadanya. Ia diangkat menjadi nabi dan rasul. Ia diberi wahyu sehingga keyakinan tentang adanya Tuhan bukan sekedar kesimpulan akal fikirnya belaka, melainkan berasal dari ketetapan Tuhan. Allah mengajarkan segala rahasia yang ada di balik alam nyata ini. Bahwa di balik alam nyata ini ada juga alam gaib. Setiap manusia yang mati kelak akan dibangkitkan lagi di alam akhirat. Nabi Ibrahim meyakinkan dirinya. Oke teman, jadi sampai begitu ya, panjang nih ceritanya. Lanjut, Nabi Ibrahim sebenarnya sudah percaya akan adanya hari pembalasan di akhirat. Pada suatu hari ia ingin memperoleh petunjuk yang lebih nyata dan meyakinkan hatinya. Maka berdoalah ia kepada Tuhan. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah menjawab permintaan Ibrahim itu dengan sebuah pertanyaan. Apakah kamu belum percaya Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, saya telah percaya, tetapi supaya bertambah yakin hati saya. Tuhan kemudian memerintahkan Ibrahim mengambil 4 ekor burung, keempatnya dipotong-potong dan tubuhnya dicerai-beraikan atau dipisah-pisahkan. Potongan-potongan burung kecil dari keempat burung itu dilumatkan, kemudian dijadikan 4 onggok. Masing-masing onggokan diletakkan di puncak 4 bukit yang letaknya berjauhan. Ibrahim kemudian diperintahkan mengambil burung-burung yang sudah hancur tadi. Tiba-tiba saja burung itu hidup lagi seperti sedia kala dan menghampiri Nabi Ibrahim. Kini bertambah yakinlah Ibrahim akan kekuasaan Allah yang menghidupkan sesuatu yang sudah mati, teman. Allah kemudian berfirman kepada Ibrahim, demikian pula aku akan membangkitkan manusia yang sudah mati untuk dihidupkan di alam akhirat dan akan dihisap amal perbuatannya sewaktu di dunia, dan semua manusia akan menerima balasannya sendiri-sendiri. Oke, lalu ajakan kepada ayahnya. Sampai di sini dulu teman, kita lanjut pada kesempatan insya Allah besok ya. Karena kisahnya panjang nih, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam
tentang kaum-kaum yang penyembah berhala begitu luar biasa. Dan Nabi Ibrahim ini adalah di era Raja Namrud ya. Jadi nyata dan berdoa ialah Tuhan. Oke, jadi Raja Namrud. Semoga bermanfaat di sini ya kisah Nabi Ibrahim. Besok kita lanjut pada waktu. Mudah-mudahan diberi kesempatan yang baik. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada lafaz, salah kata dan bahasa. Tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.